Pemirsa, PT Pos Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain bergerak di bidang jasa logistik, saat ini PT Pos Indonesia juga mengembangkan layanan modern, termasuk layanan transaksi keuangan digital. Dan untuk membahasnya, kami akan langsung berbincang dengan EVP Government and Corporate Business PT Pos Indonesia Persero. Ada Bapak Hendra Sari. Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Ya. Pak, Postpay ini sebetulnya sudah dari tahun 2019 ya Pak. Tapi inovasi apa sih yang dilakukan dalam Postpay terutama di tahun 2024 ini nih Pak? Iya, baik Mbak Jessica. Sekarang ini kan kebutuhan orang semakin mudah untuk dicapai ya, diakses kemudian dilakukan pembayaran. PT Pos Indonesia terus bertransformasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat itu dengan menyiapkan layanan digital, namanya Postpay ya. Postpay ini pengembangan dari Pos Giro Mobile yang 2019 dilahirkan, kemudian di 2023-2024 ini menjadi puncaknya dengan meningkatkan berbagai fitur-fitur layanan. Diharapkan nanti transaksi keuangan yang ada di masyarakat khususnya di daerah kota kedua, kota ketiga yang belum terjamah perbankan itu bisa dilayani dengan maksimal oleh layanan Postpay ini. Pak, tapi inovasinya dalam Postpay ini seperti apa sih Pak? Mungkinkah dari untuk transfernya atau seperti apa Pak? Oh ya, baik. Postpay ini kan dikelompokkan dalam 5 kategori layanan ya. Kita sebut namanya PICIS. Oke, apa itu PICIS Pak? PICIS itu pertama payment. Payment ini artinya di Postpay kita bisa melakukan transaksi bayar-bayar. Mau bayar kredit motor, kredit mobil, bayar TV kabel, mau bayar masalahnya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Banyak pembayaran yang bisa dilakukan di Postpay. Yang kedua, investasi. Nah, di Postpay kita bisa berinvestasi. Di Postpay ada layanan investasi gold atau emas. Nah, di Postpay bisa membeli emas secara digital. Tetapi pada saatnya nanti kita ingin fisiknya dikirim, itu bisa tinggal dikirim saja. PT Pos juga dijadikan tempat untuk penyimpanan emas itu. Jadi betul-betul emas yang dibeli secara digital itu fisiknya ada. Oke. Yang ketiga C itu kredit. Nah, PT Pos memberikan pinjaman kepada masyarakat. Oke. Ya, saat ini yang fokus kita lakukan baru kepada para pensiunan yang pembayaran pensiunnya itu di kantor Pos Indonesia. Ya, nah itu kita lakukan. Pengembangannya kita sedang bermitra dengan beberapa perbankan yang akan nanti dibuka untuk UMKM dan masyarakat umum. Nah, harapannya ini menjadi nilai tambah dari produk Postpay itu sendiri. Kemudian yang keempat atau yang yang kedua, I-nya adalah insurance. Asuransi. Kita menjadikan layanan asuransi, baik itu untuk asuransi diri, kecelakaan dalam perjalanan, ya, ataupun ya, asuransi lain. Kita bermitra dengan perusahaan asuransi. Dan yang S-nya adalah saving. Kita bekerja sama dengan perbankan, saat ini bekerja sama dengan Batara Pos bersama BTN untuk menjangkau ada kurang lebih hampir 3.000 kantor pos dijadikan outletnya Bank Tabungan Negara untuk melakukan setor, melakukan tarik yang selama ini sulit untuk dilakukan oleh masyarakat yang ada di kota kedua, kota ketiga. Termasuk wilayah-wilayah 3T. Nah, PT Pos semuanya sudah online sehingga transaksi bisa betul-betul dilakukan secara mudah. Postpay bisa dikatakan sebagai super app begitu ya Pak? Iya, iya. Jadi sekarang kemarin 12 sudah di soft launching ya, new super app Postpay. Sehingga nanti diharapkan dengan Postpay ini tidak hanya tadi PICIS, tapi juga orang bisa kirim uang, ya, orang bisa kirim paket, melakukan ordernya melalui Postpay, orang juga bisa melakukan bayar zakat, infak, sedekah juga melalui Postpay. Nah, ini beberapa fitur tambahan yang terus kita tambahkan kepada Postpay sehingga betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat. Pak, kita ketahui bersama kalau PT Pos Indonesia Persero ini juga memiliki penugasan dari pemerintah, yaitu terkait dengan bansos, Pak. Apakah Postpay ini juga memiliki mungkin terobosan terkait dengan bansos, Pak? Oh iya,
Jadi Postpay ini pernah digunakan pada saat kita menyalurkan bantuan subsidi upahnya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi semua penerima itu kita buatkan rekening Giro Pos yang inline dengan rekening Postpay itu sendiri. Sehingga ketika mereka mendapatkan dana, kita create nomor rekeningnya, nomor rekening itu bisa menjadi rekening Postpay. Termasuk juga saat ini yang sedang berlangsung adalah penyaluran bantuan sembako dan PKH dari Kementerian Sosial. Kita diberi amanah untuk penyaluran hampir 5 juta penerima di seluruh Indonesia. Dan hari ini terakhir kita pembayarannya. Itu semuanya kita berikan nomor rekening Giro Pos, dan KPM atau keluarga penerima manfaat yang sudah menerima rekening itu bisa mengupgrade nomor itu menjadi Postpay. Sehingga mereka tidak perlu lagi mendaftar, tinggal memasukkan nomor rekening yang sudah kita buat, mereka bisa menjadi pengguna Postpay. Nah, ini nilai tambah dari Postpay bagi pemerintah, sehingga memudahkan ketika penerima itu ingin dibuatkan nomor rekening, PT Pos Indonesia melalui Postpay bisa meng-create, ya, bisa dalam satu hari itu bisa sampai 10 atau 20 juta rekening. Oke, itu lengkap sekali. Bisa dikatakan itu tadi udah super app gitu kan Pak. Tapi untuk usernya sejauh ini seperti apa Pak progresnya? Iya, saat ini lebih dari 5 juta downloader sudah melakukan download pengguna Postpay, dan rata-rata penggunanya di usia 20 sampai 40 tahun. Sebagaimana sekarang anak-anak muda kan ataupun ibu rumah tangga juga sekarang sudah familiar dengan aplikasi digital, dan itu menjadi target utama kita. Nah, ini yang kita terus kembangkan sehingga semakin banyak harapannya masyarakat yang bisa menggunakan dan memanfaatkan kemudahan dari layanan Postpay ini. Bermanfaat dan juga mudah. Tapi Pak, kita juga pengen tahu bagaimana dari sisi keamanannya. Karena kan ini juga bisa buat bertransaksi, bahkan juga bisa buat berinvestasi begitu Pak. Iya. Jadi karena Postpay ini kan pertama milik BUMN ya, pasti dijamin aman ya. Yang kedua, aplikasinya terus kita upgrade. Kemudian kita melakukan edukasi kepada pengguna untuk sering ataupun rutin melakukan perubahan password. Yang kedua, yang selanjutnya adalah untuk tidak memberikan akses ini kepada orang yang tidak berhak. Serta sekarang ini kan dulu lagi musimnya phishing ya, untuk tidak mengklik link ataupun informasi yang tidak diyakini kebenarannya. Karena sekuat apapun ketika aplikasi itu, tetapi ketika penggunanya tidak hati-hati juga akan tidak baik buat keamanan. Nah, ini kita lakukan sehingga membuat semua pengguna Postpay ini menjadi aman dan nyaman ketika mereka menggunakan. Tapi sejauh ini pengalaman dan juga mungkin ada feedback kah dari para user Pak? Ya, kita kan ada review ya, ada review atas pengguna. Banyak sekali permintaan-permintaan untuk menambah fitur layanan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengikuti ketika ada kegiatan konser, ada kegiatan olahraga. Itu diharapkan nanti itu mereka bisa beli di aplikasi Postpay. Nah, ini yang terus kita kembangkan sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang insidental ataupun yang tidak rutin, itu kita bisa hadir dan memberikan solusi buat pelanggan kita. Pak, ini kembali kita ingin bertanya terkait dengan apa sih Pak sebetulnya visi dan juga target dari PT Pos Indonesia Persero dengan dihadirkannya Postpay Pak? Iya, kita karena PT Pos adalah badan usaha milik negara, pasti tujuan pertama adalah mensupport negara ya. Pertama, bagaimana kita itu meningkatkan inklusi keuangan, ya, bagaimana nanti masyarakat semakin mudah untuk melakukan transaksi keuangan, kan gitu ya. Sehingga kalau berbasis digital, pertama makin mudah, karena layanan tidak terbatas jam kerja. Yang kedua, lebih murah tentunya, karena tidak perlu akses ataupun pasti biayanya lebih murah. Yang ketiga, transformasi digital yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk mensupport pemerintah dalam hal tadi seperti yang Mbak Jessica sampaikan. Bagaimana kita bisa mensupport penyaluran bansos, bagaimana kita mensupport masyarakat mendapatkan pinjaman-pinjaman, ya gitu ya. Itu upaya kita. Yang paling penting adalah bagaimana Pos bisa hadir memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di kota kedua, kota ketiga, yang selama ini belum terjangkau atau belum familiar dengan perbankan. Tapi mereka harus mendapatkan akses. Karena PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki jaringan yang terbanyak, dengan adanya Postpay, mereka bisa top up, mereka bisa cash out,
mencairkan uangnya di kantor pos yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini visi kita bagaimana semakin mudah, semakin cepat layanannya dan semakin murah tentunya buat pengguna kita. Mudah, cepat, dan murah, Pak. Ya. Tapi untuk di kota kedua, kota ketiga, dan juga wilayah 3T sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak, untuk postpay-nya sendiri nih, Pak? Iya, karena target kita adalah kota kedua, ketiga, maka itu menjadi fokus kita dalam pengembangan. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Karena mereka memiliki pilihan ketika mereka ingin melakukan, tadi saya katakan pembayaran-pembayaran, ataupun melakukan penarikan, termasuk beberapa masyarakat yang memiliki keluarga di luar negeri, biasanya mereka mentransfer uangnya menggunakan postpay. Dan itu berbiaya lebih murah kan gitu ya. Sehingga dari luar negeri kirim ke postpay, nanti di Indonesianya tinggal diuangkan di kantor pos, begitu cepat dan begitu mudahnya. Pak, tapi untuk kirim uang ke luar negeri ada maksimalnya nggak, Pak? Ada batasannya dan tergantung dari negara tujuannya nanti ya. Nah, itu dibatasi karena untuk nilai-nilai tertentu harus ada KYC-nya gitu ya. Karena ini berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia ya. Untuk mengetahui ini uang dari siapa, dari mana kan gitu ya, itu perlu diketahui. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya ya Pak, apalagi untuk tahun 2025. Tentunya ini akan bisa semakin menjangkau sesuai target dari PT Pos Indonesia, kota kedua, kota ketiga, dan juga wilayah 3T. Iya, gitu, betul. Pak. Baik, terima kasih EVP Government and Corporate Business PT Pos Indonesia Persero, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.